Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Sa'id bin Abi Waqqas dan doanya yang mustajab. Sa'id bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tergolong as-sabiqunal awalun, orang yang pertama masuk Islam. Saat itu umurnya baru 17 tahun. Ia lahir pada tahun 595 tahun Gajah, dan wafat pada tahun 674 tahun Gajah. Sa'id bin Abi Waqqas berasal dari suku Bani Zuhrah, yaitu klan dari suku Quraisy yang bersama-sama penduduk Mekah menjaga Ka'bah. Ayahnya adalah Abu Waqqas Malik bin Uhaib, bin Abdu Manaf, bin Zuhroh. Dan Uhaib bin Abdu Manaf adalah paman dari pihak ayah Aminah binti Wahab yang merupakan ibu kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan garis nasab di atas, maka diketahuilah bahwa Sa'id bin Abi Waqqas adalah sepupu Aminah, ibu kandung Rasulullah. Dengan demikian, Sa'id bukan hanya sahabat Nabi melainkan juga paman Nabi berdasarkan garis keturunan ibunda beliau. Sebagai informasi, dari garis keturunan ayah, Nabi Muhammad memiliki 12 orang paman. Di antaranya yaitu Haris sebagai yang tertua, dan Hajjal atau Mugiroh paman beliau yang termuda. Secara fisik, Sa'id bin Abi Waqqas memiliki perawakan yang pendek, kekar, dan memiliki rambut yang lebat. Oleh karena itu, orang-orang sering membandingkannya dengan singa muda. Untuk membedakannya dengan orang lain yang memiliki kesamaan nama Sa'id, maka masyarakat pada umumnya memanggilnya dengan sebutan Sa'id Zuhroh. Sa'id sangat dekat dengan orang tuanya, terutama ibundanya. Walaupun kecintaan Sa'id bin Abi Waqqas sangat besar kepada ibunya, tetapi saat beliau masuk Islam, ibunya menampakkan perasaan tidak suka, dan bahkan mengancamnya dengan berbagai ancaman yang merenyuhkan hatinya. Lantas Sa'id bercerita kepada Rasulullah, "Ketika ibu saya mendengar berita saya masuk Islam, dia menjadi sangat marah. Dia mendatangi saya dan berkata, 'Wahai Sa'id, agama apa yang telah engkau rangkul ini, yang menjauhkanmu dari agama ayah dan ibumu?' Setelah itu dia melanjutkan, 'Demi Tuhan, apakah engkau memilih meninggalkan agama barumu ini atau aku tidak akan mau makan dan minum sampai aku mati? Hatimu akan hancur oleh kesedihan dan penyesalan yang akan menghabisimu karena perbuatan yang telah engkau lakukan. Dan semua orang akan mencelamu selamanya.' Mendengar perkataan itu, Sa'id bin Abi Waqqas menjawab, 'Jangan lakukan itu wahai ibuku. Karena saya tidak akan melepaskan agama ini untuk apapun.' Mendengar hal itu, ibunya kembali melanjutkan ancamannya. Selama berhari-hari dia tidak makan dan minum sehingga menjadi kurus dan lemah. Berkali-kali Sa'id bin Abi Waqqas mendatangi ibunya sambil bertanya, apakah ibunya mau makan dan minum. Tetapi, ibunya terus menolak. Ibunya bersikeras tidak akan makan dan minum sampai meninggal, kecuali Sa'id mau meninggalkan agama Islam. Sa'id berkata kepada ibunya, 'Oh ibuku, meskipun cintaku sangat kuat untukmu, cintaku untuk Allah dan Rasul-Nya lebih kuat.
Demi Allah, jika engkau memiliki 1.000 nyawa dan satu demi satu nyawa pergi, aku tidak akan meninggalkan agamaku untuk apapun. Mendengar kerasnya hati Sa'ed, ibunya pun mengalah dan akhirnya mau makan dan minum kembali. Kisah ini menceritakan tentang keteguhan hati Sa'ed bin Abi Waqqas dalam menjaga kepercayaannya. Akibat peristiwa ini, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 14. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketika menjalankan ibadah, kaum muslimin saat itu sering sekali mendapatkan gangguan dan ancaman dalam berbagai bentuk. Karena pada awal dakwah kaum muslimin jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan kafir Quraisy, sehingga mereka harus ekstra berhati-hati dalam segala tindakan. Sa'ed bin Abi Waqqas akhirnya tersulut emosi dengan apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy, sehingga beliau memukul mati salah seorang dari mereka, sehingga kejadian ini tercatat sebagai pertumpahan darah pertama antara umat Islam dan non-Muslim. Peristiwa ini kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Sa'ed bin Abi Waqqas terus tumbuh dan berkembang menjadi sosok muslim sejati. Sikap dan tindakan yang ia lakukan mencerminkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak diragukan lagi. Atas kehendak Allah, Sa'ed memiliki keutamaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya, yaitu memiliki doa yang mustajab. Hal ini sesuai dengan apa yang Nabi doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah mendoakannya, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ed ketika ia berdoa kepada MU." Hadits riwayat Tirmidzi. Bukti-bukti akan kebenaran hal tersebut dapat diketahui dari kisah berikut ini. Pada suatu hari, Sa'ed melihat seseorang tengah mencaci maki para sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Talhah, dan Zubair. Lalu Sa'ed menegur orang itu agar ia tidak meneruskan ejekannya. Tetapi apa yang Sa'ed sampaikan tidak ia gubris. Akhirnya Sa'ed berkata, "Kalau begitu aku akan mendoakan kutukan bagimu." Orang itu menjawab, "Engkau mengancamku seolah-olah engkau adalah nabi." Sa'ed lalu meninggalkan orang tersebut, ia pergi berwudu, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu Sa'ed menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, jika engkau mengetahui orang ini mencaci maki kaum yang telah engkau tetapkan kebaikan bagi mereka di sisi MU, maka jadikanlah orang ini, mereka yang mencaci maki para sahabat Nabi tadi, menjadi ibrah dan contoh bagi yang lainnya akan kebesaran dan keagungan MU." Dan selepas ia berdoa, tiba-tiba ada seekor unta berlari ke kerumunan manusia dan menginjak-injak orang tadi. Menginjak para pencaci maki sahabat Nabi tadi, hingga mereka pun tewas seketika. Ketika kematiannya, Sa'ed berada di sisi putranya dan menangisi kejadian itu. Sa'ed melihat putranya bersedih dan menitikkan air mata. Ia pun mengatakan, "Wahai anakku, tak perlu kau menangisinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksaku di akhirat kelak."
Semoga aku termasuk yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Itulah sepenggal kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijamin masuk surga. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.